Seorang wanita berusia 80 tahun masuk ke kasino untuk pertama kalinya. Ia duduk tegak di meja roulette. Tanpa ragu, ia mempertaruhkan seluruh tabungannya, satu-satunya Rp100 miliknya, pada satu angka. Begitu roda roulette berputar, sebuah bola kecil mulai memantul dan sesaat kemudian berhenti di angka 8. Rp100-nya berubah menjadi Rp3.700. Ia kembali mengambil Rp100, roda berputar lagi, dan lagi-lagi berhenti di angka 8. Sekali lagi, dari 100 menjadi Rp3.700. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia mengumpulkan semua chip dan menaruhnya di tempat yang sama. Angka 8 lagi. Kali ini, seorang pria kaya menghentikannya. Ia berkata, "Berhentilah, bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki." Tapi si nenek mengabaikannya sepenuhnya. Roda roulette kembali berputar dan lagi-lagi berhenti di angka 8. Si nenek menang untuk ketiga kalinya. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya ia telah pergi ke seorang peramal untuk menanyakan tentang masa depannya. Dan orang itu berkata bahwa pada tanggal 28 keberuntungannya akan berubah dan angka keberuntungannya adalah 8. Begitu tanggal 28 tiba, ia langsung pergi ke bank. Saat ia masuk, mereka sedang merayakan ulang tahun ke-10 bank dan si nenek terpilih sebagai nasabah ke-88. Ia menerima 3 paket beras sebagai hadiah. Setelah itu ia menarik semua uang dari rekeningnya di bank. Kemudian ia naik bus nomor 88 dan sampai di Las Vegas. Di sana ia masuk ke sebuah kabin VIP. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang permainan, ia percaya pada keberuntungannya. Dan saat taruhannya makin besar, si nenek tidak bisa berhenti dan di satu titik mempertaruhkan semuanya lagi. Pemilik kasino berdiri di pojok ruangan. Namun kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Saat bandar membuka kartu, si nenek kalah. Ia keluar dari kasino dan naik bus. Lalu seorang pria yang duduk di dekatnya mulai membungkuk kepadanya berulang kali. Ia mengangkat tangannya dan melihat bahwa pria itu sudah mati. Kemudian ia melihat sebuah tas penuh uang di lantai, mengambilnya dan turun dari bus. Pelan-pelan ia pulang, membuka tas itu dan melihat ada 1 juta uang tunai di dalamnya. Keesokan paginya ia pergi ke pasar, tetapi saat sampai ia melihat 2 pria asing sudah menunggunya. Mereka terus-menerus menanyakan tentang pria yang mati dan uang itu, tapi si nenek hanya punya satu jawaban, "Saya sedang tidur. Saya sedang tidur." Lalu 2 pria itu mengancamnya atas nama mafia dan pergi. Keesokan harinya ia pergi ke sebuah agen keamanan dan menyewa seorang pengawal bertubuh besar bernama Chotu selama sebulan seharga $2.000. Setelah kedatangan Chotu, orang-orang di luar rumahnya juga ketakutan. Bahkan tetangga pun tidak berani ribut. Tapi suatu kali saat si nenek sedang merapikan rambutnya dan Chotu keluar untuk membelikannya sesuatu, anggota geng itu menyerang lagi. Kemudian Chotu kembali dan membunuh kedua penjahat itu dalam hitungan menit. Sekarang si nenek merasa ia harus mengungkap seluruh kebenaran. Pertama, ia menghubungi peramal itu. Ia berkata, "Jangan khawatir, keberuntungan akan membantumu lagi." Lalu suatu malam Chotu harus keluar karena mendapat panggilan. Dan pada waktu yang sama geng biru menyerang lagi. Si nenek sedang hendak mandi. Saat itu juga ia mengambil wajan dan memukul salah satu penjahat. Lalu Chotu datang dan mereka berdua mengatasi semuanya. Mereka membungkus penjahat yang terluka dengan kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah yang jauh. Namun keesokan paginya mayat itu telah menghilang. Meski begitu, si nenek tetap pergi ke kolam renang seperti biasa. Dan di sana ia bertemu dengan Tuan P di sauna, yang ternyata adalah anggota geng Chong Liang. Tuan Pang pun langsung bertanya tentang uang itu.